Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, pertama-tama sebelum itu kami akan berterima kasih kepada Ibu karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembahasan tabel-tabel terkait materi puisi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Shen Kirwang sebagai moderator. Nama saya Maira India, saya Alfira Fitri, saya Marisa Hamzah, Saya Angelina Syufra Citranindra. saya Nura Citranindra, saya Nur Marcella Melia, saya Siti Naifah Nadifa, Saya Guna Morena Mahya. saya Nila Fatihah Alia, Saya Salsa Soliha. saya Ibrahim Makan. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke materinya. Baik, kali ini kami akan membahas tabel-tabel terkait materi puisi. Jadi tabel yang kelompok kami dapatkan adalah tabel 6.5, 6.4 sampai 6.32. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kami tadi. Baik, pada tabel pertama yaitu tabel 6.5, isian jenis citraan dalam puisi yang akan dibawakan oleh yang berada kepadanya. Baik, saya Nurul Syahida akan menjelaskan tentang tabel 6.5 atau isian jenis citraan dalam puisi. Nah, sebelum saya langsung masuk membahas tabel ini, tentu kita perlu tahu apa itu citraan yang ada pada puisi. Nah, jadi citraan atau pengimajian yaitu adalah sebuah kata atau susunan kata yang akan menimbulkan efek khayalan dan imajinasi pada pembacanya. Nah, jadi dapat saya simpulkan kata citraan ini berfungsi untuk agar pembaca seolah-olah dapat merasakan apa yang ditulis oleh penulis puisi tersebut. Nah, jadi pada tabel 6.5 ini terdapat 10 kutipan puisi yang akan dicari jenis citraannya. Jadi yang pertama itu puisi yang berjudul Kebun Hujan. Kutipannya suku hari kulihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan. Berguguran di kebun hujan, bertaburan jadi sampah hujan. Nah, dari kutipan ini terdapat kata kulihat. Jadi dari kata tersebut sudah jelas bahwa jenis citraan dalam puisi tersebut adalah citra penglihatan. Jadi efek bagi pembaca, jadi pembaca itu akan seolah-olah melihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan tersebut berguguran dan bertebaran. Nah, yang kedua yaitu dari puisi Asmaran Dana yang berbunyi ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun karena angin pada penguning. Ia dengar resah kuda serta langkah. Nah, seperti pada puisi pertama tadi, ada kata dengar dari puisi kedua ini. Nah, jadi lagi-lagi dapat kita simpulkan bahwa jenis citraannya yaitu pendengaran. Jadi efek pembaca itu seolah-olah mendengar suara kepak sayap kelelawar serta langkah-langkah dari kuda. Nah, yang ketiga yaitu dari puisi Pemandangan Senjakala yang berbunyi kelelawar-kelelawar raksasa datang dari langit ke labu tua, bau mesiu di udara, bau mayat, bau kotoran kuda. Nah, lagi-lagi ada kata bau. Jadi jenis citraan ini ada pada penciuman. Jadi seolah-olah pembaca dapat mencium bau mesiu di udara, bau mayat, dan juga bau kotoran kuda. Namun kita juga bisa melihat dari kata kelelawar-kelelawar raksasa datang. Jadi kita mungkin juga bisa membayangkannya dari penglihatan dan juga pendengaran. Seperti kita dapat membayangkan kita bisa melihat kelelawar-kelelawar tersebut datang, dan juga kita lagi-lagi dapat mendengarkan suara dari kepak sayap kelelawar tersebut. Nah, tabel keempat yaitu dari puisi Di Sisimu yang berbunyi dekaplah aku meski bukan untuk yang terakhir kali, angin terasa dingin di batin. Nah, untuk jenis citraan ini kita dapat mengidentifikasi jenis citraannya dari kata dekaplah atau dekap. Nah, jadi kata dekaplah aku dapat memberi efek bagi pembaca, yaitu pembaca dapat merasakan dekapan dari kata yang ditulis oleh penulis puisi tersebut. Nah, ya lalu yang kelima yaitu puisi yang berjudul Diponegoro yang berbunyi sesungguhnya jalan ajar baru tercapai jika hidup harus merasai maju serbu serang terjang. Nah, untuk puisi ini kita dapat mendapatkan jenis citraannya berdasarkan 4 kata tadi, yaitu maju, serbu, serang, dan terjang.
Nah, berdasarkan kata-kata ini, menurut saya jenis citraannya itu adalah gerak. Jadi, ketika pembaca membaca 4 kata ini, mereka akan merasakan rasa ingin melakukan apa kata-kata tersebut, seperti maju tadi, serbu, serang, dan terjang. Nah, baik untuk puisi yang ke-6 sampai 10 akan dilanjutkan oleh Aisyah semua. Baik, itu tadi penjelasan dari Nur Azharanu tentang tabel 6.5 1 sampai 5. Saya akan melanjutkan tabelnya 6 sampai 10. Baik, nomor 6 itu berjudul pembicaraan. Yang ada hanya surga, neraka adalah rasa pahit di mulut waktu bangun pagi. Jadi di jenis citraannya itu adalah pengacapan. Efek bagi pembacanya itu, pembaca seolah-olah dapat mengimplementasikan citraan dalam indera pengacapan, yaitu efek rasa pahit, karena di kalimat puisinya itu neraka adalah rasa pahit di mulut. Selanjutnya puisi ke-7, Kebun Hujan. Aku terbangun dari retimbun ranjang menyaksikan angin. Nah, jenis citraannya itu penglihatan, karena pembaca itu seolah-olah dapat melihat angin. Selanjutnya puisi di tengah jalan. Sayup-sayup terdengar suara kereta penghabisan. Nah, jenis citraannya ini adalah pendengaran, karena di bagian kalimat ini pembaca ini dapat merasakan bunyi yang timbul dari suara kereta penghabisan. Berikutnya puisi ke-9, catatan kaki sehabis demonstrasi. Aku melihat diam, tak seorang saja tapi satu bangsa, melihat batu padahal manusia menunggu waktu. Jadi jenis citraannya itu penglihatan. Nah, efek bagi pembacanya, pembaca ini dapat melihat yang dimaksud dalam kutipan puisi, seperti aku melihat diam, tak seorang saja tapi satu bangsa, kulihat batu. Nah, yang terakhir puisi suara trompet akhir tahun. Di ujung malam sedingin, es dalam kulkas, apa yang kau harap dari suara trompet akhir tahun. Nah, di jenis citraannya ini adalah perabaan. Kenapa bisa perabaan? Karena pembaca ini dapat merasakan di ujung malam sedingin, es dalam kulkas. Oke, baik, itu tadi pembahasan terkait tabel 6.5. Kita berlanjut ke pembahasan tabel 6.24, isi kekurangan dan kelebihan antologi puisi, yang akan dijelaskan oleh Intan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tabel 6.24 yang berisikan kekurangan dan kelebihan antologi puisi. Nah, ini adalah salah satu contoh puisi yang diambil yang berjudul Perjuangkan karya Iziman Syahrul. Baik, yang pertama adalah kekurangan. Kekurangan dari antologi puisi karya Iziman Syahrul yang berjudul Perjuangkan adalah terdapat kesalahan penulisan huruf besar dan huruf kecil, serta terdapat kesalahan penulisan kata. Selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihan dari antologi puisi karya Iziman Syahrul yang berjudul Perjuangkan adalah majas yang cukup banyak, terdapat bahasa komunikatif, pesan dan makna yang disampaikan mudah dipahami, serta puisi dan membuat haru pembaca. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan kekurangan dan kelebihan oleh Intan. Selanjutnya tabel 6.25, tabel isian kritik dan saran antologi puisi yang akan dijelaskan oleh Nurul Mahsan. Oke, baik, selanjutnya ada tabel 6.25, yaitu berisi kritikan dan saran atau masukan. Nah, kritik dan saran masukan ini diambil dari puisi dari Iziman Syahrul yang berjudul Perjuangan tadi. Nah, terdapat kritik pada paragraf ketiga baris pertama, yaitu seperti saran dan masukannya seharusnya di situ. Nah, kritiknya yang pertama terdapat pada paragraf ketiga baris pertama, yaitu seperti saran dan masukannya di paragraf ketiga tersebut baris pertama seharusnya bukan seperti, tapi seperti. Dan pada paragraf ketiga
juga baris ke-6 kritiknya itu adalah koma atas kemerdekaan. Dan sarannya yaitu seharusnya pada paragraf tersebut dan baris tersebut itu tidak digunakan koma atas. Jadi kemerdekaan itu dibaca kemerdekaan, bukan kemerdekaan. Baik, itu tadi tabel nanti di 25. Baik, itu tadi tabel nanti di 25, tabel isian kritik dan saran ambologi puisi yang sudah dijelaskan oleh Nurul Maksera. Selanjutnya, tabel 6.26, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Nida. Baik, yang berikutnya adalah tabel 626 yang berisi kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari antologi puisi karya Jumen Syahrul yang perlu diperjuangkan adalah dalam berbangsa dan bernegara pasti ada yang namanya perbedaan, baik itu perbedaan ras, suku, bahasa, budaya, dan agama. Tapi dalam negara Indonesia ini kita harus bersatu dan tidak membeda-bedakan. Jangan jadikan perbedaan menjadi alasan kelemahan kita, tapi jadikanlah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kekuatan kita untuk Indonesia sejahtera. Dan itu rekomendasi penilaian buku antologi ini layak dibaca oleh semua warga negara Indonesia. Terima kasih. Baik, itulah tadi tabel 6.26 berisi kesimpulan yang dijelaskan oleh Nila Fatia. Selanjutnya kita ke tabel 6.27 tentang tabel periksa hasil presensi. Baik, tulisnya dulu. Baik, sebelum kita beralih ke tabelnya, saya akan perlihatkan puisi karya Jumen Syahrul yang berjudul Perjuangkan. Langsung saja kita ke tabelnya. Adapun tabel titik 27, di sini terdapat kita harus yang direvisi dengan yang tidak direvisi. Jadi tabel titik 27 itu terdapat kesalahan penulis huruf besar dan huruf kecil. Seperti yang pertama itu, bagian yang direvisi diperjuangkan disatukan Indonesia, tak membedakan Indonesia menyayangi seluruh anaknya. Jadi huruf I dari Indonesia itu, ini itu huruf kapital. Terus yang kedua itu terdapat kesalahan penulis tanda baca. Ya, seperti yang bagian yang kedua yang direvisi, dari perbedaan saat perbedaan meraih kemerdekaan menuju kebinekaan. Jadi tanda yang titik atas itu dihilangkan. Yang ketiga terdapat kesalahan penulisan kata. Yang ketiga bagian yang direvisi itu seperti menjadi seperti ini. Ini dia soal-soal yang tidak direvisi. Terdapat kesalahan penulis kata serapan itu tidak. Terdapat kesalahan pilihan kata itu tidak. Terdapat kesalahan struktur kalimat tidak. Terdapat kesalahan menempatkan kalimat dalam paragraf itu tidak. Terdapat kesalahan penempatan paragraf tidak. Kelengkapan struktur atau bagian resensi tidak. Resensi membuat sumber referensi atau rujukan dengan cara penulisan yang berhasil tidak. Sekian untuk Jadi itu tadi penjelasan tabel 6.37 oleh Karisadi. Sekarang kita beralih ke tabel 6.28, tanda pengaturan suara pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Siti Naifah. Baik, selanjutnya adalah tabel 6.28 ya, tentang tanda pengaturan suara pembacaan puisi. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang tanda penandaan pembacaan puisi ini, dulu kita harus mengetahui apa itu intonasi. Nah, intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat atau tinggi rendahnya lagu kalimat. Nah, pengaturan informasi juga dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda. Nah, untuk membantu proses pembacaan puisi, kalian dapat melakukan penandaan pengaturan bunyi pada suatu puisi yang akan kalian bacakan. Perbedaan penandaan bunyi menggunakan tanda baca tertentu yang kalian sisipkan pada puisi agar kalian tahu di mana kalian harus berhenti. Tanda-tanda itu antara lain sebagai berikut. Nah, pada tanda 1 dan yang sampai hingga ke 4 itu tanda jeda, dan tanda dari nomor 5 hingga 10 adalah tanda intonasi. Nah, tanda jeda pertama yaitu yang berarti berhenti sebentar untuk bernapas. Nah, contoh pembacaannya seperti
hujan tumbuh sepanjang malam. Nah, yang kedua adalah tanda jeda yang kedua yang berarti berhenti agak lama karena berganti baris. Contohnya seperti hujan tumbuh sepanjang malam. Nah, tanda jeda ketiga adalah berhenti lama pada akhir bait. Yang bisa diberi contoh seperti subuh hari, melihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan berguguran di kebun hujan, bertaburan jadi sampah hujan. Yang keempat adalah tanda intonasi yang berarti suara perlahan seperti berbisik. Contohnya, air mataku berkilauan. Yang kelima adalah tanda intonasi yang berarti suaranya agak perlahan. Contohnya, mendengar anak-anak hujan bernyanyi. Yang keenam, ada tanda intonasi yang berarti suara keras seperti berteriak. Contohnya itu seperti, ayo temui aku di bawah. Yang ketujuh, ada tanda intonasi yang berarti tekanan pendek sekali. Contohnya seperti kanak-kanak berangkat, seperti anak-anak berangkat tidur. Yang kedelapan, ada tanda intonasi yang berarti tekanannya agak pendek. Contohnya, di dada lelaki tua yang gagap mengucap doa. Yang kesembilan, ada tanda intonasi yang berarti tekanan agak panjang. Contohnya, di bawah ibaran sarung dituliskan puisi ini. Dan yang ke-10 ada tanda intonasi yang tekanan panjang. Contohnya, ayo temui aku di bawah. Dan yang terakhir adalah tanda pembacaan data biasa saja. Contohnya seperti, dan ibu hujan menyaksikannya dari balik tirai hujan. Baik, itu tadi tabel 6.8 yang dijelaskan oleh Neva. Sekarang kita beralih ke tabel 6.9 mengunggah karya yang akan dijelaskan oleh Maira. Nah, baiklah. Sekarang kita beralih pada tabel 6.29 di mana mengunggah karya. Nah, pasti teman-teman sekalian sering melihat di YouTube, di TikTok, banyak sekali orang-orang yang mengunggah puisi karyanya sendiri. Nah, jadi kita juga bisa mengunggah karya kita sendiri dengan mengikuti langkah-langkah atau seperti yang akan saya paparkan pada tabel 6.29. Nah, pertama saya tampilkan dahulu isi dari tabel saya sendiri 6.29. Selanjutnya nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada jenis media sosial. Jenis media sosial sebenarnya yang digunakan dalam pembuatan puisi dan penguploadan karya puisi ini sangat banyak yang akan saya bahas. Namun yang saya taruh yang paling utama adalah YouTube. Nah, yang kedua ada nama akun channel. Nah, untuk akun channel sendiri karena saya belum punya dan guru saya punya dengan subscriber yang lumayan banyak, jadi saya bisa mengupload karya saya tersebut agar bisa ditonton lebih banyak oleh teman-teman saya dan orang-orang di sekolah saya. Selanjutnya yang ketiga ada alamat link. Alamat link nanti juga akan saya jelaskan pada slide terakhir saya. Yang keempat tanggal unggah. Untuk tanggal unggah sendiri pada 3 April 2023. Pada tanggal 3 April tersebut, siangnya saya membuat puisi tersebut dan malamnya sudah diupload oleh guru saya sendiri pada platform YouTube. Dan yang terakhir, yang kelima, judul unggahan. Judul unggahan yang diunggah guru saya, yaitu tugas mapel bahasa Indonesia menulis puisi karya sendiri. Yang tentunya puisi ini saya sendiri yang membuat. Nah, baiklah. Pada slide ini, saya akan membahas pada tabel pertama, yaitu jenis-jenis media sosial. Jenis media sosial yang pertama yang saya gunakan adalah Google. Karena saya sendiri masih sebagai pelajar dan masih butuh banyak sekali kosakata, rima, dan lain-lain. Jadi saya menggunakan aplikasi Google untuk mencari referensi-referensi agar kata-kata dalam puisi saya teratur dan indah. Selanjutnya ada perekam suara. Untuk perekam suara sendiri sudah aplikasi dari HP saya. Jadi setelah
saya membuat puisi saya pada kertas cakaran atau notebook, saya kemudian mencoba sedikit demi sedikit merekam suara saya sendiri dan memilah-milih sedikit demi sedikit. Nah, setelah saya sudah merasa cukup dengan rekaman suara tersebut, saya kemudian beralih ke YouTube. Di YouTube, saya mencoba mencari channel YouTube yang dimana mengunggah video sinematik yang cocok untuk puisi saya, yang kemudian saya pilih dan saya edit kembali pada aplikasi InShot. Nah, di aplikasi InShot ini saya gabungkan semuanya, mulai dari merekam suara saya yang tadi sudah pada rekaman suara, saya pindahkan pada aplikasi InShot. Setelah saya memindahkan rekaman suara tersebut, saya juga memindahkan video sinematik yang cocok dengan puisi saya pada InShot dan diedit menjadi satu. Nah, setelah editan selesai, saya sudah merasa cukup puas dengan karya saya sendiri, dengan video saya sendiri. Saya kemudian menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini nanti saya akan bahas lagi kenapa aplikasi WhatsApp saya gunakan. Dan yang terakhir tentunya platform YouTube, di mana karya saya sendiri diupload pada YouTube. Nah, selanjutnya kita beralih kepada proses upload karya saya. Setelah saya tadi bilang, saya sudah puas dengan karya saya, dengan video saya. Selanjutnya saya beralih ke aplikasi WhatsApp. Nah, di aplikasi WhatsApp ini saya mengirimkan guru saya hasil video dan hasil puisi saya, yang kemudian guru saya menguploadnya ke platform YouTube pada channel YouTube guru saya dan kemudian memberikan linknya. Jadi saya sendiri bisa melihat video saya melalui link tersebut. Jadi pada tabel 6.29 terdapat di bagian ketiga alamat dan link sudah saya bahas. Nah, selanjutnya, baiklah, ini adalah kelengkapan dari tabel 6.29 pada nomor 2, 4, dan 5, di mana nama akun channel yang tempat saya mengupload karya yaitu di Guru Bahasa Indonesia Awiwi. Nah, baiklah, tabel 2 sudah nomor 2 sudah terjawab. Nah, sekarang tanggal unggahan. Seperti yang saya taruh pada tabel pertama tadi, unggahan saya diunggah pada 3 April 2023. Sudah tertera pada deskripsi video yang diupload oleh guru saya. Dan yang terakhir, judul unggahan. Sudah tertera juga judul unggahan yang dibuat sendiri oleh guru saya. Baiklah, sekian dari saya. Adapun quotes dari saya, kemerdekaan nasional itu bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah puncaknya. Jadi jangan lupa teman-teman sekalian untuk terus berkarya. Baik, tadi penjelasan tabel 6.29 proses pengunggahan karya, dan selanjutnya kita ke tabel 6.30 tabel tanda penilaian pembacaan puisi yang akan diwakilkan oleh Lydia. Baik, saya akan membawakan tabel 6.30, tabel tanda penilaian pembacaan puisi. Sebelum ke tabel, kita akan mendengarkan salah satu puisi karya teman sendiri.
Nah, dalam penilaian puisi terdapat beberapa aspek. Yang pertama, penghayatan atau penjiwaan. Artinya, memahami secara penuh isi puisi sehingga jiwa dalam puisi dapat menyatu dengan jiwa pembaca. Penghayatan dalam membaca puisi tercermin melalui pemenggalan, nada dan intonasi, ekspresi, serta kelancaran. Nah, aspek yang kedua adalah ekspresi atau mimik wajah. Biasanya disebut dengan air muka saat membaca puisi. Mimik wajah yang ditampilkan sesuai dengan isi puisi untuk menjiwainya. Jika puisi yang dibacakan sedih, maka ekspresi sang pembaca juga menjadi sendu. Yang ketiga ada gerak tubuh. Gerak tubuh atau gestur, di mana seorang pembaca bisa mengekspresikan tubuhnya sesuai tema puisi yang ia bawakan atau yang ia bacakan. Contoh, ketika puisi yang dibacakan dengan penuh tekanan, tangan seorang pembaca dapat dikepalkan untuk menyalurkan perasaannya. Aspek yang keempat ada lafal dan artikulasi. Artikulasi adalah teknik pengucapan suatu kata atau kalimat yang dilakukan dengan jelas oleh mulut dengan tujuan agar para pendengar dapat memperoleh kalimat tersebut dengan baik. Yang kelima ada tekanan. Tekanan merupakan keras lembutnya pengucapan bagian ujaran tiap kata dalam puisi. Tekanan banyak berhubungan juga dengan intonasi untuk menciptakan kesan bagi para pendengar. Yang keenam ada jeda. Jeda merupakan pemenggalan kalimat pada saat membacakan puisi yang fungsinya sama dengan tanda koma, bertujuan untuk memudahkan para pendengar dalam memahami isinya. Dan yang terakhir ada intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan maksud suatu kalimat. Contoh, bila puisi tentang perjuangan, intonasinya kadang tinggi agar pendengar ikut merasakan emosi pembaca. Kadang juga intonasi dapat datar ataupun rendah tergantung tema puisi yang dia bawakan. Nah, dalam puisi berjudul Tolak Ukur oleh Nur Alia Asri terdapat aspek-aspek yang sudah dipenuhi. Yang pertama, penghayatan atau penjiwaan itu sudah sangat baik. Yang kedua, lafal atau artikulasi juga sudah sangat baik. Yang kelima ada tekanan cukup. Yang keenam, yang keempat jeda sudah cukup. Intonasi juga sudah cukup. Tekanan suaranya masih kurang, namun pengucapan setiap kata sudah jelas dan tepat. Kurang jeda dalam pembacaan. Jika ada jeda dan tekanan setiap kata juga perlu ditambah agar artikulasinya sangat baik. Selanjutnya puisi sebuah jaket berlumur merah berlumur merah.
Berlumur Darah, karya Taufik Ismail yang dibawakan oleh Eci Safitri sudah memenuhi aspek mulai dari penghayatan, ekspresi, gerak tubuh, lafal atau artikulasi, tekanan, jeda, dan intonasi. Penguasaan panggung sudah bagus dan baik, serta penekanan nada pada setiap pengucapannya. Setiap kata sudah sangat tepat dan sudah sangat baik. Gerakan tubuh atau gestur juga seperti tokoh yang sedang hidup di zaman puisinya. Dan intonasi diatur di waktu dan kata-kata yang tepat. Jeda yang digunakan sangat tepat di waktu ketika memang harus berhenti. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan dari Nindya. Tabel 6.30 kita berlanjut ke tabel 6.31, tabel jurnal membaca buku yang akan dibawakan oleh Namun. Baik, sebelum kita memasuki tabel 6.31, kita harus mengetahui tentang identitas buku. Di dalam identitas buku terdapat judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman. Kelompok kami mengambil buku yang berjudul Catatan Praktis Lobi dan Nego untuk Bisnis yang ditulis oleh Haris Madi Istri Tatno dan diterbitkan oleh Indigo Media pada tahun 2019 dengan 72 halaman. Nomor 1, ringkasan atau ikhtisar buku. Di dalam buku ini diceritakan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan lobi dan nego tidak akan lagi gagap ketika harus berhadapan dengan ragam budaya di lingkungan bisnisnya, baik konsumen, investor, mitra usaha, pemasok, pesaing, pemerintah, atau yang lainnya. 2. Hal untuk menarik atau berkesan. Negosiasi dan memori merupakan sebuah seni yang penting dipelajari karena berkaitan erat dengan dimensi komunikasi antar pribadi. Juga manfaat buku. Buku ini memberikan pemahaman dasar yang memadai dalam mengetahui teknik tertentu untuk memenangkan lobby dan negosiasi yang dilakukan dengan cara elegan. 4. Kekurangan dan kelebihan. Buku ini memberikan informasi strategi lobby dan negosiasi yang efektif. Buku ini juga memberikan cara melobi dan negosiasi mulai dari hal yang harus dipersiapkan. Buku ini juga memberikan informasi taktik dalam negosiasi agar bisa mencapai goal. Dan juga buku ini menyertakan hambatan-hambatan yang biasa terjadi saat melakukan lobby dan negosiasi. Kritik dan saran. Buku ini sudah baik karena memberikan secara detail terkait proses bernegosiasi dengan baik. Tapi sarannya alangkah baiknya jika pada hambatan-hambatan yang disebutkan bagusnya jika disertai dengan solusinya, agar kita bisa menambah wawasan bagaimana menghadapi jika terjadi kasus yang sama. Terakhir, kesimpulan. Mengetahui pengertian dasar melobi dan negosiasi sehingga paham bagaimana melakukannya, baik untuk memengaruhi orang dan juga berunding mencapai kesepakatan. Baik, itu tadi penjelasan oleh Pina Marli tabel 6.31. Selanjutnya kita beralih ke tabel 6.32, tabel terakhir, tabel refleksi hal yang sudah dipelajari oleh Salsa. Baik, di sini saya akan memaparkan apa yang telah saya pelajari pada bab 6. Pernyataan pertama. Saya memahami pengertian dan karakteristik teks puisi. Jawabannya adalah sudah dapat. Karena puisi sendiri merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa indah, memusatkan perasaan dan pemikiran ke dalam kata-kata yang menggunakan irama. Karakteristik puisi sendiri pada umumnya terdiri dari baris dan bait, menggunakan irama dan rima, serta memiliki ekspresif dan emosi. Pernyataan kedua, saya mampu memahami diksi dalam teks puisi secara kritis dan reflektif. Jawabannya adalah sudah dapat. Contoh puisi yang akan saya angkat untuk melihat diksinya itu Kita, Kartini, dan Pendidikan. Terdapat diksi yaitu menatap masa depan, memburu mimpi yang indah. Dalam diksi ini mengandung makna bahwa
Menatap masa depan yang artinya kita harus fokus kepada masa depan. Memburu mimpi yang indah artinya kita harus memperjuangkan mimpi atau cita-cita yang kita dambakan. Pernyataan ketiga, saya mampu memahami teks diskusi dan menilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi dalam mendukung makna dan amanat puisi. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah memperhatikan pemilihan kata atau diksi. Ini berguna untuk menghadirkan suasana dalam puisi, serta rima. Rima ini berfungsi untuk menghadirkan nuansa pada puisi. Selanjutnya adalah tipografi. Tipografi ini berperan sangat penting untuk mempengaruhi pembaca dalam memaknai dan memahami isi puisi. Pernyataan berikutnya adalah saya paham dan mampu mengidentifikasi tema dan suasana puisi untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Dari puisi yang saya ambil, temanya adalah pendidikan. Kemudian memiliki suasana perjuangan, semangat, dan inspiratif. Makna yang tersurat adalah pendidikan anugerah yang luhur yang membuka pintu ilmu untuk meraih cita-cita yang tinggi. Makna tersiratnya adalah pendidikan menjadi dasar keadilan yang dimana dalam pendidikan tidak memandang gender, harus memiliki kesetaraan gender di dalamnya. Maka dari itu kita harus menghargai perjuangan Kartini yang memperjuangkan pendidikan perempuan di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ira. Saya akan melanjutkan tabel 6.32. Nah, pernyataan kelima yaitu paham dan mampu menyajikan musikalisasi puisi secara kreatif sesuai makna dan perasaan yang terkandung dalam puisi. Dalam menyajikan musikalisasi puisi, penting untuk memahami dan merasakan makna yang terkandung dalam puisi dan mencari cara-cara kreatif untuk menyampaikan pesan tersebut melalui musik dengan kemampuan teknis yang baik, kreativitas, dan kemampuan untuk merasakan emosi. Seseorang dapat menyajikan musikalisasi puisi yang bermakna. Salah satunya yaitu kepekaan terhadap musik dan sastra. Pernyataan selanjutnya, paham dan mampu menulis tanggapan terhadap antologi puisi secara logis dan kritis dalam bentuk resensi buku. Dalam menulis tanggapan terhadap sebuah antologi puisi secara logis dan kritis dalam membentuk resensi buku dibutuhkan pengalaman dan menulis resensi buku dan pemahaman tentang puisi. Menulis resensi buku membutuhkan keterampilan yang khusus, seperti kemampuan untuk mengekspresikan karya tulis secara kritis. Dalam menulis tanggapan terhadap sebuah antologi puisi membutuhkan pemahaman yang baik tentang puisi itu sendiri. Selanjutnya, mampu menyajikan pembacaan puisi dengan penghayatan, ekspresi gestur, dan metode yang sesuai secara kreatif. Dalam pembacaan puisi diperlukan beberapa hal seperti kemampuan dalam memahami makna dari puisi tersebut dan pengalaman pribadi saat membaca puisi. Yang kedua, kepekaan terhadap intonasi, irama, dan mengekspresikan makna puisi dengan cepat dan mendalam. Dan yang ketiga, kreativitas. Dan pernyataan yang terakhir yaitu mampu mengapresiasi antologi puisi penyair terbaik Indonesia. Dalam mengapresiasi antologi puisi penyair terbaik diperlukan beberapa hal seperti minat dan bakat sastra, pengalaman dan pengetahuan, dan keterbukaan terhadap berbagai sudut pandang. Sekian dari saya. Baik, itu tadi sudah menjelaskan tabel-tabel terkait puisi oleh kelompok kami. Sebelum kami menutup, ada quotes dari Chairil Anwar, salah satu penyair terkemuka di Indonesia. Ada yang berubah, ada yang bertahan, karena zaman tak bisa dilawan. Yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.